Apakah Anda pernah terpikirkan nasib sebuah korporasi bernilai ratusan miliar rupiah mendadak bergantung pada seorang petugas kebersihan yang biasanya sama sekali tidak diperhitungkan keberadaannya? Beginilah jalan cerita Kirana, sesosok direktur rupawan yang tengah menghadapi krisis fatal, serta Bima, lelaki bersahaja dengan rahasia luar biasa di balik seragam kerjanya yang kusam. Ketika penerjemah andalan tumbang di detik-detik terakhir, dan kehancuran perusahaan sudah di depan mata, satu keberanian kecil mengubah segalanya. Siapa sangka, perjalanan dinas ke Jepang yang diawali dengan kepanikan ini justru menjadi awal dari kisah cinta yang begitu manis dan tak terduga. Bagaimana cara seorang office boy menaklukkan hati investor Jepang sekaligus hati bosnya sendiri? Simak ceritanya sampai habis. Saya doakan dengan tulus bagi teman-teman, semoga Tuhan melimpahkan rezeki yang berlimpah, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Amin, amin ya robbal alamin. Tulis juga di kolom komentar dari kota atau daerah mana kalian berasal, agar kita bisa saling menyapa dan mengaminkan doa ini bersama. Insya Allah, doa yang baik akan kembali kepada yang mendoakan atas kehendak Tuhan semesta alam. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, suasana di lantai 50 Gedung Nusantara Group terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Bukan karena pendingin ruangan yang bekerja maksimal, melainkan karena hawa ketegangan yang begitu pekat menyelimuti setiap sudut kantor. Para karyawan yang biasanya bekerja dengan tenang, kini terlihat berlarian panik dengan wajah pucat. Wajah-wajah tegang menghiasi lorong, seolah sedang menanti datangnya badai besar yang siap menghancurkan segalanya. Di dalam ruang kerjanya yang mewah, Kirana, CEO muda yang dikenal perfeksionis dan tegas, sedang mondar-mandir dengan gelisah. Sesekali dia melirik jam tangan mahalnya, lalu menatap pintu ruangan dengan tatapan nanar. Waktu terus berjalan tanpa ampun, menyisakan 1 jam saja sebelum jadwal keberangkatan mereka ke Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini adalah hari penentuan hidup dan mati perusahaan. Proyek Sakura, sebuah kerjasama bisnis retail terbesar tahun ini dengan investor Jepang, akan ditandatangani besok di Tokyo. Nilainya ratusan miliar, cukup untuk menyelamatkan perusahaan dari krisis keuangan dan menjamin nasib ribuan karyawan yang menggantungkan hidup di sana. Namun, orang paling penting yang menjadi kunci keberhasilan negosiasi ini belum juga menampakkan batang hidungnya. Nita, mana Pak Dharma? Kenapa ponselnya tidak aktif? Teriak Kirana dari ambang pintu ruangannya. Suaranya melengking tinggi, memecah hiruk-pikuk di luar, membuat beberapa staf terlanjak kaget. Nita, sekretaris Kirana, berlari kecil menghampiri bosnya dengan wajah pucat pasi dan mata yang berkaca-kaca menahan tangis. Tangannya gemetar hebat saat memegang telepon genggam yang masih menempel di telinga. Maafkan saya, Bu Kirana, ucap Nita terbata-bata. Napasnya tersengal seolah habis dikejar hantu. Saya baru saja dapat kabar dari rumah sakit Pak Dharma. Pak Dharma masuk unit gawat darurat. Bu Kirana terbelalak. Jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Dia mencengkeram kusen pintu dengan erat. Apa maksud kamu? Jangan bercanda di saat genting seperti ini. Kita harus berangkat 50 menit lagi. Saya serius, Bu. Istrinya bilang Pak Dharma keracunan makanan parah pagi ini setelah sarapan. Dokter bilang dia harus dirawat intensif dan tidak mungkin bisa bangun, apalagi terbang ke Jepang hari ini. Jelas Nita dengan suara bergetar ketakutan. Takut amarah bosnya meledak. Dunia Kirana rasanya runtuh seketika. Tubuhnya lemas, seolah tulang-tulangnya dilolosi. Dugaan sabotase langsung melintas di benaknya.
Tidak mungkin kebetulan penerjemah andalannya tumbang tepat di hari keberangkatan penting ini. Pasti ada permainan kotor dari kompetitor. Cari pengganti sekarang juga. Hubungi semua agensi penerjemah yang kita kenal. Bayar berapapun, asalkan mereka bisa bahasa Jepang level bisnis dan paham istilah retail. Perintah Kirana setengah berteriak. Matanya mulai memerah menahan emosi. Dita menggeleng lemah. Air matanya mulai menetes membasahi pipi. Sudah saya coba hubungi semua kontak darurat, Bu. Tapi karena ini terlalu mendadak, tidak ada yang tersedia. Kalaupun ada, mereka tidak paham teknis kontrak bisnis kita. Membawa orang awam sama saja bunuh diri di depan Pak Nakamura, yang sangat ketat soal bahasa. Bu Kirana terduduk lemas di kursi kerjanya. Hening sejenak, hanya terdengar suara detak jam dinding yang seolah menghitung mundur menuju kehancuran Nusantara Group. Tanpa penerjemah yang kompeten, negosiasi ini pasti batal. Dan jika batal, perusahaan warisan ayahnya ini akan hancur lebur. Dengan sisa tenaga yang ada, Kirana bangkit kembali. Matanya menyiratkan keputusasaan sekaligus kenekatan yang luar biasa. Dia menyambar tasnya dan berjalan cepat keluar ruangan menuju lobi utama tempat seluruh divisi berkumpul. Dia harus melakukan sesuatu, meskipun itu gila. Dia tidak sadar bahwa satu-satunya harapan justru ada pada seorang office boy yang sedang mengepel di sudut ruangan. Di tengah lobi yang megah namun terasa mencekam itu, Kirana berdiri dengan sisa-sisa kewibawaannya yang mulai retak. Napasnya terdengar berat, seolah udara di ruangan itu menipis seketika. Dia menatap Surya, manajer sumber daya manusia yang seharusnya menjadi andalannya dalam situasi krisis seperti ini. Namun, apa yang disuguhkan Surya justru menambah beban berat di pundaknya. Surya datang tergopoh-gopoh dengan senyum yang dipaksakan, menyeret seorang karyawan magang yang terlihat gemetar ketakutan di belakangnya. Dengan penuh percaya diri yang salah tempat, Surya berkata kepada Kirana agar tenang, karena dia sudah menemukan solusi darurat. Bu Kirana, jangan khawatir, saya sudah siapkan pengganti Pak Dharma. Ini Rian, anak magang di divisi pemasaran. Di CV-nya tertulis, dia pernah ikut kursus bahasa asing. Dia pasti bisa, ucap Surya dengan nada bangga, seolah baru saja menyelamatkan dunia. Kirana menatap anak magang itu dengan tatapan menyelidik. Waktu sudah semakin sempit. Dia tidak punya pilihan selain mencoba. Baik, kita lihat kemampuannya. Rian, coba kamu terjemahkan kalimat ini sekarang juga. Kami meminta pembagian dividen saham sebesar 40% setelah pajak dipotong biaya operasional tahunan. Katakan dalam bahasa Jepang yang sopan untuk level direksi. Rian, si anak magang, wajahnya langsung pucat pasi seperti kertas. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Bibirnya bergetar hebat mencoba mengeluarkan suara. Namun, tidak ada satu kata pun yang keluar selain gumaman tidak jelas. Dia hanya menunduk dalam, tidak berani menatap mata Kirana yang tajam. Maaf Bu. Saya cuma belajar perkenalan diri dan nama-nama hari. Saya tidak tahu istilah bisnis. Cicit Rian dengan suara hampir menangis. Surya yang melihat itu mencoba membela diri dengan panik. Ah, itu kan teknis, Bu. Yang penting ada orangnya dulu. Nanti di sana kita bisa pakai aplikasi penerjemah di telepon genggam kok. Bu, zaman sudah canggih. Tidak perlu repot-repot. Mendengar saran konyol itu, kemarahan Kirana meledak seketika. Bagi Kirana, ini bukan soal sekedar mengartikan kata per kata. Ini soal etika bisnis tingkat tinggi. Membawa seorang amatir,
atau menggunakan mesin penerjemah di hadapan investor Jepang yang sangat menghargai tata krama, sama saja dengan menghina mereka secara langsung. Itu adalah tiket emas menuju kehancuran perusahaan. "Kamu gila, Surya," bentak Kirana. Suaranya menggema di seluruh lobi, membuat semua orang terdiam. "Ini negosiasi ratusan miliar. Kamu mau kita jadi bahan tertawaan Pak Nakamura karena pakai mesin penerjemah? Di mana otak kamu? Nasib ratusan karyawan ada di tangan kita. Dan kamu main-main seperti ini." Surya langsung terdiam 1000 bahasa, menciut di hadapan amarah pimpinannya. Wajahnya memerah karena malu. Kirana membanting tumpukan berkas yang ada di tangannya ke meja resepsionis dengan keras. Rasa putus asa mulai merayapi hatinya, mencetik lehernya hingga terasa sesak. Bayangan kegagalan dan kebangkrutan perusahaan warisan ayahnya menari-nari di pelupuk mata. Dia tidak bisa menyerah sekarang, tapi dia sendirian dan terpojok. Dalam puncak keputusasaannya, Kirana melakukan hal gila yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Dia menelan harga dirinya, berdiri tegap di tengah ruangan, dan berteriak lantang ke seluruh penjuru lobi yang padat. "Dengarkan saya semuanya. Siapapun di gedung ini, tidak peduli apa jabatannya, dari divisi mana atau siapapun dia, asalkan mampu berbahasa Jepang level bisnis dengan fasih dan bersedia ikut saya ke Tokyo detik ini juga, saya akan kabulkan satu permintaan apapun itu. Satu permintaan mutlak tanpa syarat setelah kita pulang nanti." Tantangan itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang panjang. Semua orang saling berpandangan, bingung dan takut. Tidak ada yang berani bersuara. Kirana menunduk nyaris menangis karena berpikir semua sudah tamat. Namun dia tidak menyadari. Di sudut ruangan dekat pintu keluar, seorang office boy perlahan meletakkan kain pelnya. Hening. 1 detik, 5 detik, hingga 10 detik berlalu. Tidak ada satupun tangan yang terangkat. Para manajer divisi saling buang muka. Para staf senior pura-pura sibuk membetulkan kerah baju mereka. Tantangan Kirana bagaikan angin lalu yang menabrak tembok keputusasaan. Harapan itu sepertinya benar-benar musnah. Surya yang merasa situasi ini semakin konyol dan memalukan, mencoba mendekati Kirana lagi dengan wajah yang dibuat-buat prihatin. Padahal dalam hati dia senang melihat bos mudanya itu terpojok. "Bu Kirana, sudahlah tolong rasional sedikit," ucap Surya dengan nada yang sedikit meremehkan, seolah dia yang paling bijak di sana. Mana mungkin ada karyawan biasa yang bisa bahasa Jepang level dewa seperti itu. Apalagi di gedung ini isinya cuma staf administrasi dan teknisi. Jangan mempermalukan diri ibu dengan berteriak seperti orang yang kehilangan akal. Lebih baik kita telepon Pak Nakamura sekarang. Minta jadwal ulang atau belum sempat Surya menyelesaikan kalimatnya yang penuh racun itu. Sebuah suara bariton yang tenang dan sopan terdengar membelah keheningan lobi. "Permisi Bu, maaf kalau saya lancang." Semua mata sontak tertuju ke arah sumber suara. Di sana, di dekat pintu kaca yang menuju ke area parkir, berdiri seorang pria muda dengan seragam biru muda yang sedikit lusuh dan noda air di celananya. Itu Bima, si office boy yang sehari-hari tugasnya hanya mengepel lantai, membuang sampah, dan menyeduh kopi untuk para manajer. Bima meletakkan ember dan kain pelnya dengan perlahan lalu melangkah maju mendekati kerumunan elit perusahaan dengan kepala tegak, namun tetap menunduk hormat. Melihat siapa yang bicara, Surya langsung meledakkan tawanya yang keras dan menghina. Tawa itu menggema, memancing beberapa staf lain untuk ikut tersenyum sinis. "Hah, kamu?" Surya menunjuk wajah Bima dengan telunjuknya, seolah sedang melihat lelucon paling lucu sedunia. "Heh, Bima, sadar diri woi, kamu itu cuma office boy.
Kerjaan kamu itu bersihin toilet sama ngelap meja saya. Kamu pikir ini acara bakat di televisi? Ini urusan bisnis internasional, bukan tempat buat orang rendahan kayak kamu cari panggung. Balik sana ke pantry, cuci gelas bekas kopi saya yang numpuk. Bima tidak mundur selangkah pun. Wajahnya tetap tenang, tidak terlihat marah ataupun tersinggung dengan hinaan kasar Surya. Dia hanya menatap lurus ke arah Kirana yang masih mematung tak percaya. Saya tahu posisi saya, Pak Surya. Jawab Bima dengan nada rendah namun tegas, membuat tawa Surya perlahan berhenti. Karena aura wibawa yang tiba-tiba memancar dari pria itu. Tapi Bu Kirana tadi bilang siapapun boleh mencoba. Tidak ada pengecualian jabatan, bukan? Kirana menatap Bima dengan tatapan campur aduk antara ragu, bingung, dan secercah harapan yang sangat tipis. Dia meneliti penampilan Bima dari ujung kaki ke ujung kepala. Sepatu kets tua yang sudah jebol, seragam yang warnanya mulai pudar, dan tangan yang kasar karena sering terkena cairan pembersih. Rasanya mustahil. Bagaimana mungkin seorang office boy bisa menyelamatkan perusahaan raksasa kamu? Suara Kirana terdengar serak. Kamu serius? Kamu sadar apa konsekuensinya kalau kamu main-main dengan waktu saya? Kita tidak punya waktu untuk lelucon. Bu, jangan didengerin. Surya kembali menyelah, mencoba menghalangi Bima agar tidak mendekat ke Kirana. Dia pasti cuma mau cari sensasi biar gajinya dinaikin. Usir saja dia, Bu. Bikin malu perusahaan saja ada bawahan yang tidak tahu diuntung begini. Diam kamu, Surya. Bentak Kirana membuat Surya langsung terdiam. Kirana melangkah maju, menepis jarak status sosial di antara mereka, dan berdiri tepat di hadapan Bima. Saya butuh bukti, bukan omong kosong. Kalau kamu gagal, kamu saya pecat detik ini juga. Tapi kalau kamu bisa, buktikan sekarang. Kirana tidak membuang waktu sedetik pun untuk berdebat. Dengan gerakan cepat, dia merogoh tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map biru berisi dokumen tebal. Itu adalah salinan draft kontrak asli yang penuh dengan deretan huruf kanji yang rumit dan istilah hukum yang memusingkan. Dokumen yang bahkan membuat kepala divisi legal seringkali memijat kening. Kirana menyodorkan kertas itu tepat ke depan wajah Bima, menatapnya dengan tatapan memuji yang sangat tajam. Ini adalah klausul paling krusial tentang pembagian liabilitas dan risiko perusahaan. Baca paragraf ketiga dengan lantang. Kalau kamu terbata-bata satu kata saja, atau salah melafalkan intonasinya, silahkan kamu angkat kaki dari gedung ini selamanya. Tantang Kirana. Suaranya terdengar dingin dan tidak mentolerir kesalahan. Surya tersenyum miring di belakang Kirana, melipat kedua tangannya di dada dengan angkuh. Dia yakin pertunjukan konyol ini akan segera berakhir. Sudahlah, Bu, percuma. Dia lihat huruf kanji saja pasti pusing 7 keliling. Paling dia kira itu gambar cacing kepanasan. Mana mungkin otak office boy sampai ke sana? Bima mengabaikan cemoohan Surya sepenuhnya. Dia menerima dokumen itu dengan kedua tangannya. Sebuah gestur sopan santun yang sangat halus dan berkelas. Seolah dia sedang menerima benda pusaka dari seorang kaisar. Dia menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya, lalu matanya mulai memindai barisan huruf asing tersebut. Dan saat suara itu keluar dari mulutnya, seluruh lobi seakan tersihir. Waktu seolah berhenti berputar. Bukan sekedar membaca, Bima melafalkan kalimat-kalimat bisnis yang rumit itu dengan kelancaran yang menakutkan. Intonasinya, penekanannya, hingga jeda napasnya terdengar sangat natural dan berwibawa.
persis seperti seorang eksekutif senior yang lahir dan besar di Tokyo. Tidak ada keraguan, tidak ada kegugupan. Surya yang tadinya berdiri tegak dengan sombong, perlahan menurunkan tangannya. Mulutnya sedikit terbuka, matanya melotot tak percaya, seakan bola matanya hendak lompat keluar. Hinaan yang sudah dia siapkan di ujung lidah tertelan kembali ke tenggorokan, berganti dengan rasa malu yang mulai menjalar. Para staf lain mulai berbisik-bisik kagum. Tidak menyangka suara sevasi itu keluar dari pria yang setiap pagi memunguti sampah di meja mereka. Namun, kejutan sebenarnya baru saja dimulai. Setelah selesai membaca satu paragraf dengan sempurna, Bima tidak langsung mengembalikan dokumen itu. Dia justru mengerutkan keningnya sedikit, menatap Kirana dengan tatapan serius, namun tetap hormat. "Maaf Bu Kirana, izinkan saya bertanya," ucap Bima tenang sambil menunjuk salah satu kalimat di tengah paragraf. Di baris ini tertulis, pihak kita menanggung kerugian operasional sebesar 15% jika terjadi force majeure. Tapi setahu saya, dalam hukum bisnis retail Jepang, untuk kerjasama seperti ini, angka standar kewajarannya hanya 5-7%. Kalau poin ini ditandatangani, perusahaan kita berpotensi rugi besar dalam 2 tahun pertama. Apakah Ibu yakin tim legal tidak salah ketik? Hening. Benar-benar hening. Suasana lobi yang tadinya gaduh, kini sunyi senyap seperti kuburan. Kirana ternganga. Jantungnya berdegup kencang. Dia segera merebut kembali dokumen itu dari tangan Bima dan memeriksanya dengan teliti. Matanya membulat sempurna saat menyadari kebenaran ucapan Bima. Dia baru sadar ada kesalahan fatal dari tim legal yang terlewatkan olehnya semalam karena kelelahan. Seorang office boy baru saja menyelamatkan perusahaan dari potensi kerugian miliaran rupiah hanya dalam waktu kurang dari 3 menit. "Kamu?" Kirana kehilangan kata-kata. Suaranya tercekat. Dia menatap Bima bukan lagi sebagai petugas kebersihan rendahan, tapi seolah melihat berlian yang baru saja ditemukan di tumpukan lumpur. "Bagaimana kamu bisa tahu sedetail itu? Ini bukan pengetahuan umum." Bima tersenyum tipis merendah. "Saya hobi membaca buku-buku bekas tentang hukum bisnis di perpustakaan kota saat libur kerja. Bu, kebetulan saya sedikit paham soal itu." Surya yang wajahnya sudah merah padam karena malu, mencoba mencari celah untuk menjatuhkan mental Bima. "Ah, paling dia cuma hoki. Kebetulan saja dia tebak-tebak berhadiah. Jangan percaya 100%, Bu." Tapi Kirana tidak peduli lagi dengan ocehan sampah Surya. Dia melihat jam tangannya. Waktu tinggal 40 menit. Adrenalinnya kembali memuncak. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena harapan yang menyala terang benderang. Dia mencengkeram lengan Bima dengan erat. Tatapannya penuh tekad. "Cukup. Tidak ada waktu untuk debat. Kamu ikut saya ke Tokyo sekarang." Kirana yang sudah dikuasai oleh kepanikan dan adrenalin menarik lengan Bima dengan paksa untuk segera berlari menuju mobil jemputan. Namun, sebuah hal tak terduga terjadi. Bima yang biasanya penurut dan selalu membungkuk hormat, kali ini menahan langkahnya dengan kokoh. Kakinya seolah terpaku di lantai marmer lobi, membuat tarikan Kirana terhenti seketika. Tubuh pria itu tegak, tidak bergeming sedikit pun meski bos besarnya sedang dalam mode darurat. Kirana menoleh dengan tatapan nyalang. Napasnya memburu karena emosi yang kembali naik. Waktu mereka benar-benar sudah habis. "Apalagi yang kamu tunggu, Bima?" Sergah Kirana dengan nada tinggi. Matanya memancarkan ketidaksabaran yang memuncak.
Pesawat tidak akan menunggu kita. Kalau kamu mau gaji tambahan atau bonus, nanti saya urus. Sekarang bukan waktunya negosiasi. Bima melepaskan tangan Kirana dari lengannya dengan perlahan namun sopan. Dia menatap mata Kirana dalam-dalam. Sebuah tatapan yang menyiratkan ketegasan seorang pria yang sedang memikul beban berat di pundaknya. Maaf Bu Kirana, saya tidak bisa pergi begitu saja, ucap Bima dengan suara tenang yang kontras dengan kekacauan di sekitarnya. Ibu tadi berjanji di depan semua orang. Satu permintaan mutlak. Saya ingin permintaan itu dikabulkan sekarang juga, Bu. Detik ini juga. Bukan nanti setelah kita pulang. Mendengar itu, Surya langsung menyambar dengan senyum sinis yang penuh kemenangan. Dia merasa dugaannya benar 100%. Dia melangkah maju, menepuk tangan dengan gaya mengejek yang sangat menyebalkan. Nah, dengar sendiri kan, Bu? Surya tertawa sumbang memanaskan suasana. Sudah saya bilang, mental orang susah itu ya begini. Aji mumpung baru dikasih hati langsung minta jantung. Pasti dia mau minta uang ratusan juta di muka buat foya-foya. Dasar tidak tahu diri. Sudah untung diajak ke luar negeri, malah memeras perusahaan. Kirana menggeram marah. Kecewa karena mengira Bima sama saja seperti orang-orang serakah lainnya. Sebutkan angkanya. Berapa yang kamu mau? 10 juta, 100 juta. Cepat katakan agar kita bisa berangkat. Namun jawaban yang keluar dari mulut Bima selanjutnya bukanlah angka nominal rupiah, melainkan sebuah kalimat yang seketika membungkam mulut Surya dan meruntuhkan benteng emosi Kirana. Saya tidak butuh uang sepeser pun untuk diri saya sendiri, Bu. Suara Bima mulai bergetar. Matanya berkaca-kaca menahan tangis yang tertahan. Ibu saya sedang sakit keras di rumah kontrakan sendirian. Beliau kena stroke dan tidak bisa bergerak. Tidak ada yang menjaganya kalau saya pergi ke Jepang. Permintaan saya cuma satu, Bu. Tolong kirimkan ambulans sekarang. Sewakan perawat terbaik dan rawat ibu saya di kamar VI berumah sakit terbaik milik rekanan perusahaan sampai saya kembali. Pastikan beliau makan enak dan tidur nyenyak. Cuma itu syarat saya. Suasana lobi yang tadinya panas mendadak berubah menjadi hening dan haru. Para karyawan wanita menutup mulut mereka, tersentuh mendengar alasan di balik keteguhan Bima. Surya yang tadinya siap melontarkan hinaan lagi, mendadak terdiam kaku dengan mulut terkunci rapat. Wajahnya yang sombong perlahan berubah pucat karena malu. Kirana terpaku. Kemarahannya lenyap seketika berganti dengan rasa sesak di dada. Dia melihat ketulusan yang begitu dalam di mata Bima. Ternyata di balik sikap keras kepalanya tadi, ada hati seorang anak yang begitu berbakti, yang rela mempertaruhkan kesempatan emas demi keselamatan ibunya. Kirana merasa tertampar. Selama ini dia hanya memikirkan keuntungan dan target perusahaan, tanpa pernah peduli pada kehidupan karyawannya yang berjuang mati-matian di bawah sana. Dengan mata yang mulai basah, Kirana mengangguk mantap. Dia segera mengambil ponselnya, menekan nomor direktur rumah sakit, dan memberikan instruksi dengan suara yang sedikit parau menahan tangis. Lakukan, Bima. Ibu kamu adalah tanggung jawab saya sekarang. Mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap milik Kirana melesat membelah jalanan Jakarta yang padat. Namun, kali ini tujuannya bukan langsung ke bandara, melainkan berbelok tajam memasuki kawasan perkampungan padat penduduk yang kumuh dan sesak. Sopir pribadi Kirana tanpa kesulitan mengendalikan mobil lebar itu di gang sempit yang hanya cukup dilalui satu kendaraan. Kirana duduk di kursi belakang, memandang keluar jendela dengan perasaan campur aduk. Pemandangan di luar sana, rumah-rumah petak semi permanen,
jemuran pakaian yang menggantung di kabel listrik, dan anak-anak yang berlarian tanpa alas kaki sangat kontras dengan dunia kemewahan yang selama ini ia tinggali. Mobil akhirnya berhenti tepat di depan sebuah rumah kontrakan kecil berukuran 3 kali 4 meter dengan cat tembok yang sudah mengelupas di sana-sini. Bima segera turun diikuti oleh Kirana, yang melangkah hati-hati dengan sepatu hak tingginya berusaha menghindari genangan air kotor di jalanan gang. "Ini tempat tinggal kamu, Bima?" tanya Kirana pelan. Suaranya terdengar tercekat. Dia tidak bermaksud menghina, murni karena kaget melihat kondisi tempat tinggal karyawannya yang begitu memprihatinkan. "Iya, Bu. Maaf berantakan dan sempit. Silakan masuk, tapi hati-hati kepalanya terbentur kusen," jawab Bima sopan sambil membuka pintu kayu yang berderit nyaring. Begitu masuk, aroma obat-obatan herbal bercampur lembab langsung menyergap indera penciuman Kirana. Di sudut ruangan yang remang-remang, di atas kasur tipis yang digelar langsung di lantai, terbaring sosok wanita tua yang sangat kurus. Wajahnya pucat, matanya terpejam lemah, dan napasnya terdengar berat. Itu adalah Ibunda Bima. Tanpa memedulikan kehadiran bos besarnya, Bima langsung bersimpuh di samping ibunya. Dia memusap lembut kening wanita tua itu dengan penuh kasih sayang, lalu mengambil segelas air dan kapas untuk membasahi bibir ibunya yang kering. Pemandangan itu begitu menyentuh hati. Sosok Bima yang tegas dan cerdas saat membaca kontrak bisnis tadi, kini berubah menjadi seorang anak laki-laki yang begitu lembut dan rapuh. "Bu Bima pamit sebentar ya," bisik Bima tepat di telinga ibunya. Suaranya bergetar menahan tangis. "Ibu jangan takut, bos Bima orang baik. Habis ini dokter hebat akan datang jemput ibu. Ibu bakal tidur di kasur empuk, makan enak dan sembuh. Doakan Bima ya, Bu. Bima kerja keras biar ibu bahagia." Kirana yang berdiri di ambang pintu merasa dadanya sesak bukan main. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Dia melihat tumpukan buku-buku tebal tentang ekonomi dan manajemen bisnis berbahasa asing yang tersusun rapi di sudut ruangan di sebelah obat-obatan ibunya. Seketika itu juga, Kirana sadar akan satu hal yang menyakitkan. Bima bukan sekedar office boy biasa. Dia adalah permata yang terpaksa membuang impiannya, mengubur masa depannya, dan melepaskan segalanya demi berbakti merawat ibunya di hadapannya ini. Suara sirene ambulans terdengar mendekat memecah keheningan di gang sempit itu. Tim medis bergegas masuk dengan tandu, siap membawa Ibunda Bima ke rumah sakit terbaik sesuai perintah Kirana. "Terima kasih Bu Kirana, terima kasih banyak," ucap Bima sambil menghapus air matanya, menatap Kirana dengan tatapan penuh rasa syukur yang tak terhingga. Kirana menggeleng pelan, suaranya parau karena haru. "Jangan berterima kasih pada saya, Bima. Kamu yang menyadarkan saya tentang arti kekayaan yang sesungguhnya. Sekarang ayo kita berangkat. Jangan biarkan pengorbanan kamu dan doa ibumu sia-sia. Kita taklukkan Tokyo." Waktu terus bergulir tanpa ampun, menyisakan kurang dari 40 menit sebelum pintu pesawat ditutup. Di dalam mobil mewah yang melaju kencang membelah jalan tol menuju bandara, Kirana tiba-tiba menyadari satu masalah fatal lainnya. Dia melirik Bima yang duduk kaku di sebelahnya. Meskipun otak pria itu encer dan bahasa Jepangnya sempurna, penampilannya masih jauh dari kata layak. Bima masih mengenakan seragam biru muda yang sudah pudar warnanya, lengkap dengan noda bekas cipratan kopi di bagian saku dan celana bahan yang sudah terlalu sering disetrika hingga mengkilap di bagian lutut. Membawa Bima dengan penampilan seperti ini untuk bertemu Pak Nakamura, seorang pebisnis Jepang yang sangat mementingkan penampilan dan kerapian, sama saja dengan bunuh diri kedua.
Pak Tarjo berhenti di butik langganan saya di depan. Sekarang kita punya waktu 15 menit. Perintah Kirana mendadak kepada sopirnya. Suaranya terdengar panik namun tegas. Bima terkejut. Matanya membelalak bingung. Tapi Bu, pesawatnya. Diam dan ikut saja. Kamu pikir saya akan membiarkan kamu masuk ruang rapat di Tokyo dengan baju itu? Kamu mewakili wajah Nusantara Group sekarang, Bima. Penampilanmu adalah harga diri kita. Potong Kirana cepat sambil membuka pintu mobil. Begitu kendaraan berhenti di depan sebuah butik eksklusif di kawasan protokol, Kirana menyeret Bima masuk ke dalam butik yang dipenuhi deretan jas mahal dan aroma parfum mewah. Para pelayan toko yang mengenal Kirana langsung sigap menyambut, meski mereka sempat memandang heran ke arah Bima yang terlihat sangat kontras dengan kemewahan tempat itu. Tanpa basa-basi, Kirana menunjuk 3 setelan jas terbaik dengan potongan pas badan berwarna abu-abu arang, kemeja putih berbahan sutra, dan sepatu kulit mengkilap. Ukur, dandani dia, dan pastikan dia terlihat seperti eksekutif muda yang siap menguasai dunia. Kalian punya waktu 10 menit. Cepat. Perintah Kirana sambil duduk di sofa tunggu, kakinya mengetuk-ngetuk lantai dengan gelisah. Bima pasrah digiring ke ruang ganti. Dia merasa canggung luar biasa saat para pelayan mengukur bahu dan pinggangnya. Seumur hidup, baju termahal yang pernah dia beli hanyalah kemeja diskonan di pasar malam. Kini dia harus mengenakan setelan yang harganya mungkin setara dengan gajinya selama 2 tahun. 5 menit kemudian, tirai ruang ganti perlahan tersibak. Kirana yang sedang sibuk mengecek ponselnya mendongak berniat meneriaki Bima agar bergegas. Namun kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Matanya membulat sempurna, napasnya tertahan sejenak. Ponsel di tangannya nyaris terjatuh. Di hadapannya kini bukan lagi berdiri seorang karyawan rendahan yang lusuh dan membungkuk rendah diri. Sosok yang keluar dari balik tirai itu adalah seorang pria tegap dengan aura yang begitu memikat. Jas mahal itu membungkus tubuh atletis Bima dengan sempurna. Rambutnya yang biasa acak-acakan kini disisir rapi ke belakang, memperlihatkan keningnya yang cerdas. Wajahnya yang bersih dan tatapannya yang tajam membuat siapapun akan mengira dia adalah seorang pewaris konglomerat, bukan petugas kebersihan. Kirana terkesiap. Jantungnya yang tadi berdegup karena panik, kini berdegup karena alasan yang berbeda. Ada desiran hangat yang aneh merambat di pipinya membuatnya terasa panas. Dia tidak pernah menyangka bahwa di balik seragam yang selama ini dia abaikan, tersembunyi ketampanan yang begitu menyilaukan. Bagaimana menurut ibu? Apakah ini pantas? Tanya Bima ragu sambil membetulkan letak dasinya. Merasa tidak percaya diri, karena Kirana hanya dia mematung menatapnya. Kirana tersentak dari lamunannya. Buru-buru memalingkan wajah untuk menyembunyikan rona merah di pipinya. Dia berdeham keras, berusaha mengembalikan wibawanya sebagai atasan. Lumayan, setidaknya kamu gak bikin malu perusahaan lagi. Jawab Kirana dengan nada yang dibuat sedatar mungkin, meski dalam hatinya dia mengakui bahwa Bima terlihat sangat tampan. Ayo jalan! Jangan sampai kita ketinggalan pesawat gara-gara kamu terlalu lama berkaca. Mereka kembali berlari menuju mobil. Namun kali ini langkah Kirana terasa sedikit berbeda. Ada rasa canggung yang manis menyelinap di antara mereka. Sebuah perasaan asing yang mulai tumbuh di tengah gentingnya misi penyelamatan perusahaan ini. Napas mereka masih memburu saat kaki melangkah masuk ke dalam kabin pesawat kelas utama maskapai penerbangan Jepang. Mereka adalah penumpang terakhir yang naik. Nyaris saja pintu pesawat tertutup di depan hidung.
Pramugari dengan ramah menyambut dan mengarahkan mereka ke kursi yang lebih mirip singgasana pribadi daripada tempat duduk pesawat biasa. Bagi Kirana, kemewahan ini adalah hal lumrah rutinitas perjalanan bisnisnya. Namun bagi Bima, ini adalah dunia lain. Dia duduk dengan kaku, tubuhnya tegang, takut menyentuh tombol-tombol canggih di sandaran lengan atau merusak gelas kristal yang disodorkan pramugari. Pesawat mulai lepas landas, meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta di bawah sana. Lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan, dan suasana kabin menjadi hening dan privat. Kirana melirik ke samping. Dia melihat Bima sedang menatap keluar jendela dengan tatapan kosong yang sulit diartikan. Di balik jas mahalnya, pria itu tetaplah sosok sederhana yang menyimpan misteri. Rasa penasaran Kirana yang sudah membuncah sejak di lobi kantor tadi, akhirnya tak bisa dibendung lagi. Bima, panggil Kirana pelan memecah keheningan di antara mereka. Bima menoleh cepat. Sikap hormatnya langsung kembali. Ya Bu Kirana, Ibu butuh sesuatu? Kopi, selimut? Tanyanya sigap. Kirana menggeleng. Dia meletakkan gelas dus jeruknya, menatap Bima lekat-lekat. Bukan itu. Saya butuh penjelasan. Kenapa? Kenapa orang dengan kemampuan bahasa Jepang setingkat pembicara asli dan pemahaman bisnis sedalam kamu berakhir menjadi seorang office boy di kantor saya? Kenapa kamu menyembunyikan bakat emasmu di balik kain pel dan ember kotor selama ini? Bima terdiam sejenak. Dia menunduk menatap kedua tangannya yang kasar. Tangan yang setiap hari bergelut dengan sabun lantai dan sampah. Namun kini terbalut lengan kemeja sutra yang halus. Senyum pahit tersungging di bibirnya. Hidup itu penuh dengan pilihan yang tidak kita harapkan, Bu. Jawab Bima lirih. Matanya menerawang jauh ke masa lalu. 2 tahun lalu, saya adalah mahasiswa semester akhir di Universitas Tokyo, atau yang sering disebut Todai. Saya mendapat beasiswa penuh di jurusan ekonomi bisnis. Masa depan saya cerah, Bu. Saya bahkan sudah ditawari magang di salah satu bank terbesar di Shibuya. Kirana terkesiap. Todai adalah universitas nomor 1 di Jepang. Hanya orang-orang jenius terpilih yang bisa masuk ke sana, apalagi dengan beasiswa penuh. Fakta ini membuat rahang Kirana seakan jatuh ke lantai. Lalu apa yang terjadi? Tanya Kirana. Suaranya tercekat. Bima menghela napas panjang seolah membuang beban berat di dadanya. Takdir berkata lain. Tiba-tiba saya mendapat kabar dari tetangga. Ayah saya meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Dan di hari yang sama, ibu terkena serangan stroke karena syok berat. Saya anak tunggal, Bu. Tidak ada saudara. Pilihannya saat itu hanya 2. Tetap di Jepang mengejar gelar sarjana dan membiarkan ibu telantar sendirian sekarat di rumah kontrakan, atau pulang saat itu juga untuk merawat satu-satunya orang tua yang saya miliki. Bima menatap Kirana dengan mata yang berkaca-kaca, namun penuh keteguhan. Saya memilih pulang. Saya tinggalkan kuliah saya. Saya tinggalkan mimpi saya. Sesampainya di Jakarta, tabungan habis untuk pemakaman ayah dan pengobatan awal ibu. Saya butuh uang cepat. Pekerjaan apa saja yang bisa langsung terima tanpa proses panjang? Menjadi petugas kebersihan adalah satu-satunya lowongan yang tersedia saat itu yang mengizinkan saya pulang lebih awal untuk mengurus ibu. Bagi saya, gelar sarjana tidak ada artinya kalau saya kehilangan ibu. Mendengar cerita itu, hati Kirana serasa diremas kuat. Rasa bersalah yang amat sangat menjalar di dadanya.
Selama ini dia sering berjalan melewati Bima di koridor kantor. Bahkan mungkin pernah memarahinya karena lantai yang kurang bersih. Tanpa tahu bahwa pria yang dia abaikan itu telah mengorbankan masa depannya demi bakti yang begitu suci. Kirana merasa sangat kecil. Dia memiliki segalanya, harta, jabatan, perusahaan. Tapi dia ragu apakah dia memiliki hati seluas Bima. Tanpa sadar, tangan Kirana tergerak menyentuh punggung tangan Bima yang ada di sandaran kursi. Sentuhan itu spontan. Sebuah gestur penghiburan yang tulus. Maafkan saya, Bima. Maaf karena saya tidak pernah tahu. Bisik Kirana lembut. Bima menatap tangan halus bosnya yang menyentuh kulit kasarnya. Desiran aneh itu kembali muncul lebih kuat dari sebelumnya. Di ketinggian 30.000 kaki, di tengah keheningan malam menuju Tokyo, batas antara atasan dan bawahan itu perlahan mulai kabur, digantikan oleh benih-benih rasa kagum yang mulai tumbuh di hati keduanya. Roda pesawat mendarat mulus di Bandara Haneda. Namun bagi Kirana, itu adalah awal dari medan perang yang sesungguhnya. Tanpa membuang waktu untuk istirahat, mereka langsung meluncur menembus jalanan Tokyo yang sibuk menuju distrik Ginza. Tempat kantor pusat perusahaan rekanan mereka berada di dalam ruang rapat yang berlapis dinding kaca dengan pemandangan kota yang megah. Atmosfer terasa begitu dingin dan mencekam. Jauh lebih dingin daripada suhu udara di luar sana. Di ujung meja panjang, duduklah Pak Nakamura. Sosok pria parubaya dengan tatapan mata setajam elang. Dia tidak tersenyum sedikit pun saat Kirana dan Bima masuk. Di sekelilingnya, para staf eksekutif Jepang duduk tegak seperti patung, menambah aura intimidasi yang kuat. Pak Nakamura melirik jam tangannya dengan gestur yang sangat tidak bersahabat, lalu berbicara dalam bahasa Jepang yang cepat dan tegas, tanpa melihat ke arah Kirana. Kirana menelan ludah. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya di balik blazer mahalnya. Dia tidak perlu paham bahasa Jepang untuk tahu bahwa Pak Nakamura sedang marah besar. Aura penolakan begitu kuat terpancar. Kirana menoleh ke Bima dengan tatapan memohon. Berharap pria itu bisa menyelamatkan situasi yang nyaris karam ini. Bima maju selangkah. Dia tidak langsung duduk atau membuka dokumen bisnis seperti yang biasa dilakukan orang asing yang tidak paham budaya. Sebaliknya, Bima berdiri tegak, lalu membungkukkan badannya membentuk sudut 90 derajat yang sempurna. Sebuah gestur penghormatan tertinggi yang jarang dilakukan, kecuali untuk permintaan maaf yang amat tulus atau penghormatan kepada kaisar. Dia menahan posisi itu selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Ketika Bima mulai berbicara, suaranya tenang, namun menggelegar lembut di ruangan itu. Dia tidak langsung menerjemahkan pembelaan diri Kirana. Justru Bima mengucapkan serangkaian kalimat dalam bahasa Jepang tingkat tinggi yang dipadukan dengan dialek khas daerah Osaka, kampung halaman Pak Nakamura yang pernah Bima baca di profil perusahaan. Tuan Nakamura yang terhormat, ucap Bima dengan fasih. Kami datang membawa rasa malu karena keterlambatan ini. Layaknya tamu yang datang saat teh sudah dingin. Namun kami juga membawa semangat Bushido, pantang pulang sebelum kehormatan dipulihkan. Saya juga mendengar bahwa bunga sakura di kampung halaman Anda di Osaka sedang mekar indah tahun ini. Semoga kesehatan ibunda Anda di sana seindah mekarnya bunga tersebut. Hening. Para eksekutif lain terperangah. Mereka saling berbisik. Pak Nakamura yang tadinya memalingkan wajah, perlahan memutar kursinya menghadap Bima. Wajah kerasnya perlahan melunak.
Matanya menyiratkan keterkejutan yang luar biasa. Dia tidak menyangka ada orang asing, apalagi staf muda, yang tidak hanya menguasai bahasa mereka, tetapi juga menyentuh sisi paling personal di hatinya dengan sangat sopan. "Siapa namamu, anak muda?" tanya Pak Nakamura. Kali ini dengan nada yang jauh lebih lunak. "Saya Bima, Tuan. Hanya seorang staf biasa yang mengagumi kegigihan Anda," jawab Bima merendah. Senyum tipis akhirnya terbit di bibir Pak Nakamura. "Bahasa Jepangmu memiliki jiwa. Jarang sekali saya temui anak muda zaman sekarang yang paham tata krama sedalam ini. Bahkan di antara pegawai saya sendiri." Suasana yang tadinya beku seketika mencair. Negosiasi yang diprediksi Kirana akan berjalan alot dan penuh perdebatan, justru berubah menjadi diskusi hangat layaknya reuni sahabat lama. Bima tidak hanya menerjemahkan kata demi kata. Dia menjadi jembatan emosi antara dua budaya. Dia tahu kapan harus mendesak dan kapan harus menarik diri. 2 jam kemudian, dokumen kontrak bernilai ratusan miliar itu resmi ditandatangani. Pak Nakamura menjabat tangan Kirana dengan erat, lalu menepuk bahu Bima dengan bangga. "Jaga dia, Nona Kirana," kata Pak Nakamura sebelum pergi. "Pria ini adalah aset yang lebih berharga daripada kontrak yang baru saja kita tandatangani." Kirana berdiri di sana menatap Bima dengan pandangan yang benar-benar baru. Rasa kagum itu kini bercampur dengan rasa bangga yang meledak-ledak. Di mata Kirana saat itu, Bima bukan lagi seorang obe, melainkan pahlawan yang baru saja menaklukkan Tokyo tanpa senjata, hanya dengan ketulusan dan kecerdasan. Malam itu seharusnya menjadi malam perayaan yang penuh tawa dan kelegaan. Setelah kesuksesan besar di ruang rapat, Kirana memutuskan untuk mengajak Bima makan malam di sebuah restoran mewah di kawasan Roppongi. Restoran ini sebenarnya sudah dipesankan khusus dari Jakarta oleh Surya, sebagai bagian dari jadwal perjalanan dinas CEO. Surya berdalih bahwa ini adalah restoran fusion terbaik yang sulit didapatkan reservasinya. Sebuah bentuk pelayanan HRD yang konon profesional. Mereka duduk di meja privat dengan pencahayaan temaram yang romantis. Kirana yang merasa beban berat di pundaknya telah hilang, tampak jauh lebih santai. Dia tersenyum lebar, senyum tulus yang jarang sekali terlihat di kantor. "Kamu tahu, Bima," ucap Kirana sambil membuka serbet makannya. "Saya tidak menyangka Surya bisa memilih tempat sebagus ini. Dia bilang, menu spesial di sini sangat enak. Saya sudah lapar sekali seharian belum makan karena stres." Tak lama kemudian, pelayan datang membawa hidangan pembuka yang tertutup tudung saji perak. Aromanya begitu menggoda saat diletakkan di meja. Sebuah mangkuk sup kental berwarna keemasan dengan hiasan jamur mahal yang mewah. Kirana yang memang sudah kelaparan, segera mengambil sendoknya. "Selamat makan, Bima. Kamu harus coba. Ini terlihat lezat," kata Kirana antusias sambil mengarahkan sendok berisi kuah sup ke mulutnya. Namun, belum sempat sendok itu menyentuh bibir Kirana, tiba-tiba tangan Bima bergerak secepat kilat. Dia mencengkeram pergelangan tangan Kirana dengan kuat, menahan gerakannya di udara. "Jangan dimakan, Bu. Berhenti," seru Bima. Suaranya terdengar panik dan keras, membuat beberapa pengunjung lain menoleh. Kirana terkejut setengah mati. Kuah sup di sendoknya tumpah sedikit ke meja. Dia menatap Bima dengan bingung dan sedikit kesal. "Bima, kamu apa-apaan? Sakit tahu?" Bima tidak melepaskan tangannya. Wajahnya tegang. Hidungnya mengendus aroma sup itu lagi untuk memastikan. Dia lalu menatap tajam ke arah pelayan dan langsung membentak dalam bahasa Jepang yang sangat fasih namun penuh amarah.
Kalian gila. Di reservasi sudah tertulis jelas bahwa tamu VIP ini alergi parah terhadap udang. Kenapa kalian menyajikan kaldu udang yang pekat seperti ini? Kalian mau membunuh bos saya. Pelayan itu gemetar ketakutan mendengar hadikan Bima. Dia buru-buru memanggil manajer restoran. Setelah dicek di dapur, ternyata benar, sup itu menggunakan kaldu kepala udang sebagai bahan dasar utamanya. Meski daging udangnya sudah disaring halus, sehingga tidak terlihat kasat mata. Bagi orang biasa itu lezat. Tapi bagi Kirana yang memiliki alergi udang tingkat akut, satu suap saja bisa membuat tenggorokannya bengkak, sesak napas, dan berujung fatal dalam hitungan menit. Wajah Kirana pucat pasi seketika. Dia menatap mangkuk sup itu dengan ngeri, lalu beralih menatap Bima yang masih memegang tangannya. Dia baru sadar. Nyawanya baru saja selamat di ujung tanduk. "Bagaimana kamu bisa tahu?" tanya Kirana lirih. Suaranya bergetar. Bima melepaskan tangan Kirana perlahan. Napasnya masih memburu karena emosi. "Baunya, Bu, hidung saya sensitif." Tapi yang lebih penting, Surya tahu persis riwayat medis ibu. Data alergi ibu ada di berkas. Tidak mungkin ini ketidaksengajaan. Dia sengaja memesan menu set ini untuk mencelakai ibu. Atau setidaknya membuat ibu sakit parah agar negosiasi besok batal dan dia bisa menyalahkan saya karena dianggap tidak becus menjaga ibu. Kirana mengepalkan tangannya di atas meja. Kemarahan yang luar biasa menjalar di dadanya. Surya, manajer kepercayaannya, ternyata ular berbisa. Yang tega mempertaruhkan nyawanya hanya demi persaingan kantor yang konyol. "Kita pergi dari sini," ucap Kirana dingin. Dia berdiri, mengambil tasnya, lalu mengatap Bima dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara rasa terima kasih yang mendalam dan ketergantungan yang mulai tumbuh. "Terima kasih, Bima. Kamu menyelamatkan nyawa saya lagi." Setelah insiden mengerikan di restoran itu, nafsu makan mereka hilang seketika. Namun adrenalin yang tersisa justru membuat mereka tidak ingin langsung kembali ke hotel yang sunyi. Kirana mengajak Bima berjalan kaki tanpa tujuan, membiarkan diri mereka hanyut dalam lautan manusia di distrik Shibuya yang terkenal itu. Di bawah gemerlap jutaan lampu neon dan papan ikon raksasa yang menyilaukan, status sosial mereka sebagai atasan dan bawahan seolah luntur, tergantikan oleh dua jiwa muda yang sedang mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk kota asing. Saat mereka tiba, tepat sebelum keseimbangan Kirana hilang, sebuah tangan kekar dengan sigap melingkar di pinggang rampingnya. Bima menarik tubuh Kirana mendekat hingga menempel pada dadanya yang bidang. Aroma parfum maskulin yang bercampur dengan wangi sabun segar dari kemeja Bima seketika memenuhi indera penciuman Kirana membuatnya terpaku. "Pegang jas saya erat-erat, Bu. Jangan sampai lepas," bisik Bima di telinga Kirana. Suaranya terdengar lembut, namun protektif di tengah kebisingan kota. "Kalau ibu hilang di sini, saya bisa dimarahi komisaris seumur hidup." Wajah Kirana memerah padam, lebih merah dari lampu lalu lintas yang kini menyala. Jantungnya berdegup kencang bukan karena takut terinjak orang, tapi karena kedekatan fisik yang tiba-tiba ini. Dia mengangguk pelan. Tangan halusnya mencengkeram ujung jas Bima dengan erat, seolah tidak ingin melepaskannya barang sedetik pun. Mereka menyeberang jalan itu layaknya sepasang kekasih yang saling menjaga, membuat beberapa pasang mata menatap iri pada keserasian mereka. Untuk mencairkan suasana yang mendadak canggung namun manis itu, Bima mengajak Kirana masuk ke sebuah pusat permainan yang bising dan penuh warna. Mata Kirana berbinar melihat mesin capit boneka yang berisi boneka beruang lucu.
Sisi kekanak-kanakan Kirana yang selama ini terkubur oleh citra CEO dingin tiba-tiba muncul. "Saya mau itu, Bima, yang pakai pita merah," seru Kirana antusias sambil menunjuk boneka di dalam kotak kaca. Bima dengan percaya diri memasukkan koin. Namun ternyata teori bisnis yang dia kuasai tidak berlaku di sini. 5 kali mencoba, 5 kali juga capitan besi itu meleset konyol. Bima menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Wajahnya merah menahan malu karena gagal pamer di depan bos cantik. Kirana tertawa lepas melihat ekspresi frustrasi Bima, sebuah tawarannya yang sangat jarang terdengar di kantor. "Sini, biar saya bantu. Kamu ini kaku sekali tangannya," ledek Kirana. Tanpa sadar, Kirana berdiri tepat di belakang Bima. Dia mengulurkan tangannya memegang tangan Bima yang sedang menggenggam tuas kendali. Jemari halus Kirana menelusup di sela-sela jari Bima yang kasar, membimbing gerakan tuas itu bersama-sama. Detik itu juga, dunia seakan berhenti berputar. Keduanya terdiam, terpaku oleh sensasi listrik aneh yang menjalar dari sentuhan kulit mereka. Wajah mereka begitu dekat, hingga hembusan napas Kirana terasa hangat di leher Bima. "Tuh, kena kan?" bisik Kirana lirih. Suaranya sedikit bergetar. Matanya tidak lagi melihat ke mesin, melainkan menatap pantulan wajah mereka berdua di kaca mesin capit. Bima menoleh sedikit dan pandangan mereka terkunci. Di tengah bisiknya suara mesin dingdong, ada debar cinta yang diam-diam mulai berani menampakkan wujudnya. Keluar dari pusat permainan dengan boneka beruang di pelukan Kirana, mereka memutuskan untuk menikmati malam Tokyo yang semakin larut. Entah ide siapa awalnya. Mereka kini berjalan menyusuri trotoar sambil menikmati es krim hijau. Padahal suhu udara malam itu sedang turun drastis. Angin musim dingin berhembus menusuk tulang. Namun anehnya, tawarnya di antara mereka seolah menjadi penghangat alami yang membuat dingin itu tak terasa. "Kamu tahu, Bima, ini pertama kalinya saya makan es krim di pinggir jalan seperti ini sejak..." Kirana terdiam sejenak, mencoba mengingat lalu tersenyum kecut. "Sejak SD mungkin. Ayah saya selalu melarang jajanan sembarangan. Hidup saya isinya cuma les privat, piano, dan belajar bisnis." Bima menatap bosnya dengan pandangan iba sekaligus kagum. Di balik tembok tinggi kekayaan itu, ternyata ada masa kecil yang hilang. "Kalau begitu, ibu harus habiskan es krimnya. Anggap saja kita sedang merayakan kemerdekaan ibu malam ini," canda Bima. Namun, langit Tokyo sepertinya cemburu melihat kebahagiaan kecil mereka. Tiba-tiba saja rintik hujan turun tanpa peringatan. Dalam hitungan detik, rintik itu berubah menjadi hujan deras yang mengguyur kota. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Bima dengan sigap menarik tangan Kirana, berlari kecil menuju emperan sebuah toko buku tua yang sudah tutup. Tempat berteduh itu sangat sempit. Atap kanopinya pendek memaksa mereka berdiri sangat rapat, agar tidak terkena tempias air hujan. Punggung Bima menempel ke dinding toko, sementara Kirana berdiri tepat di hadapannya, hanya berjarak 1 jengkal. Suara hujan yang menghantam aspal menciptakan irama bising yang justru membuat dunia di sekitar mereka terasa hening dan privat. Kirana mulai menggigil. Gaun setinggi lutut yang ia kenakan di balik mantel tipisnya sama sekali tidak cukup untuk menahan udara lembab dan angin kencang yang membawa butiran es. Bibirnya mulai terlihat pucat dan tubuhnya bergetar halus. Melihat itu, Bima tidak berpikir 2 kali. Tanpa kata, dia melepaskan jaswal tebal berwarna abu-abu yang baru dibelikan Kirana tadi siang. Kini tubuhnya hanya berbalut kemeja putih tipis yang pasti langsung ditembus dinginnya malam. Dengan gerakan lembut namun tegas,
Bima menyampirkan jas hangat itu ke bahu Kirana, membungkus tubuh mungil bosnya agar terlindung dari angin. Kirana terkesiap merasakan kehangatan sisa suhu tubuh Bima yang kini memeluknya lewat jas itu. Dia mendongak menatap Bima dengan mata membulat khawatir. "Bima, apa yang kamu lakukan? Pakai lagi jasnya. Kamu cuma pakai kemeja tipis. Nanti kamu bisa hipotermia," protes Kirana. Tangannya hendak melepas jas itu kembali. Namun, Bima menahan tangan Kirana. Dia tersenyum. Sebuah senyuman tulus yang menenangkan. Meski bibirnya sendiri mulai sedikit gemetar menahan dingin, dia menatap manik mata Kirana dalam-dalam, mengunci pandangan mereka di bawah guyuran hujan kota Tokyo. "Tidak apa-apa, Bu. Saya laki-laki. Fisik saya kuat karena biasa kerja kasar," jawab Bima lembut. "Biar saya saja yang sakit. Asalkan Ibu Kirana tetap hangat." Ibu itu aset paling berharga. Bukan cuma buat perusahaan, tapi Bima menggantung kalimatnya. Ragu sejenak lalu melanjutkan dengan suara hampir berbisik. "Tapi juga berharga buat saya." Jantung Kirana seakan berhenti berdetak lalu berpacu 2 kali lebih cepat. Kalimat sederhana itu ditambah dengan tatapan mata Bima yang teduh, memiliki daya ledak yang jauh lebih dahsyat daripada ribuan puisi cinta. Di tengah dinginnya hujan Tokyo, pipi Kirana justru merona merah padam terasa panas. Dia mengeratkan jas Bima di tubuhnya, menghirup aroma maskulin pria itu, dan menyadari satu hal yang tak bisa ia sangka lagi. Dia telah jatuh hati pada pelindungnya ini. Bak disambar petir di siang bolong, keindahan mimpi di Tokyo harus berakhir seketika. Saat kaki mereka menginjakkan kembali lantai marmer lobi Nusantara Group di Jakarta. Berita kesuksesan kontrak ratusan miliar itu memang sudah menyebar. Namun sayangnya, kabar burung yang lebih busuk justru menyebar lebih cepat daripada cahaya. Surya sang manajer licik tidak tinggal diam selama mereka pergi. Dia telah meracuni pikiran seluruh kantor dengan gosip murahan yang menjijikkan. Begitu Kirana dan Bima melangkah masuk ke lobi, bukannya sambutan hangat atau tepuk tangan apresiasi yang mereka dapatkan, melainkan tatapan-tatapan sinis dan bisik-bisik tetangga yang menusuk telinga. Para karyawan bergerombol memandang rendah ke arah Bima dan memandang curiga ke arah Kirana. Suasana kantor terasa begitu beracun, dan di sana berdiri tepat di tengah lobi dengan senyum menyeringai penuh kemenangan adalah Surya. Di samping kakinya sudah tergeletak sebuah ember berisi air keruh dan kain pel kotor yang sengaja dipajang sebagai karpet merah penyambutan. "Selamat datang kembali pasangan skandal tahun ini," seru Surya lantang sambil bertepuk tangan lambat. Suaranya menggema penuh sarkasme. Dia berjalan mendekat menatap Bima dengan pandangan merendahkan yang teramat sangat. "Gimana liburannya, Bim? Enak tidur di hotel bintang 5. Wah, hebat ya taktik kamu. Modal tampang dikit bisa langsung naik ranjang sama bos," tuduh Surya tanpa tedeng aling-aling, sengaja mengeraskan suaranya agar semua orang mendengar fitnah keji itu. Wajah Kirana memerah padam menahan amarah. Tangannya mengepal kuat hingga gemetar. "Jaga mulut kamu, Surya. Itu fitnah." Namun Surya mengabaikan Kirana. Dia justru menendang ember pel itu hingga air kotornya tumpah, membasahi sepatu kulit mengkilap yang dipakai Bima. Sepatu mahal pemberian Kirana kemarin. "Yups, tumpah," ucap Surya dengan nada mengejek yang dibuat-buat. Dia lalu menunjuk lantai yang basah itu dengan dagunya. "Nah, sekarang sadar diri, pahlawan kesiangan. Dongeng Cinderella kamu sudah tamat. Lepas jas mahal itu. Kembali ke habitat asli kamu. Tuh,
Selantai 2 mampet dari kemarin, karena tidak ada yang bersihin. Sana kerja, jangan mentang-mentang habis jalan sama bos, kamu lupa kalau kamu itu cuma petugas kebersihan rendahan di sini. Kirana hendak maju untuk menampar Kar Surya. Namun, Bima dengan tenang menahan lengan Kirana. Dia menatap Surya bukan dengan kemarahan, tapi dengan tatapan kasihan. Tanpa banyak bicara, Bima membungkuk memumut kain pel kotor itu. Namun dia tidak mengepel lantai. Dia hanya memegang kain itu erat-erat, berdiri tegak kembali, dan menatap Surya dengan sorot mata tajam yang membuat nyali manajer itu sedikit ciut. Bima tidak melawan dengan kekerasan. Tapi diamnya Bima justru terasa seperti bom waktu yang siap meledak dan membalikkan keadaan. Kesabaran Kirana akhirnya putus. Sudah. Dia tidak bisa lagi membiarkan Surya menginjak-injak harga diri penyelamat perusahaannya. Dengan langkah tegas, Kirana maju ke tengah lobi. Suara langkah hap tingginya menggema keras, seolah memecahkan ketegangan yang membeku di udara. Dia berdiri tepat di samping Bima, lalu menatap tajam ke sekeliling ruangan, menyapu wajah-wajah karyawan yang tadi ikut mencibir. Tatapannya begitu dingin, hingga membuat siapapun yang bertatapan dengannya langsung menunduk takut. "Cukup!" teriak Kirana. Suaranya menggelegar mematikan semua bisik-bisik. Kalian semua dengar baik-baik. Pria yang kalian hina ini adalah satu-satunya alasan kenapa kalian besok masih punya pekerjaan. Tanpa dia, Nusantara Group sudah bangkrut hari ini. Dan kalian semua akan mengantre di dinas sosial mencari kerja. Hening. Surya terdiam. Wajahnya pucat, tapi matanya masih memancarkan kebencian. Kirana kemudian berbalik menghadap Bima. Dia menarik napas panjang, meredakan emosinya, lalu melembutkan suaranya. "Bima, sesuai janji saya di depan semua orang kemarin, kamu berhasil menyelamatkan kita. Sekarang katakan di depan mereka semua, apa satu permintaanmu? Kamu mau uang miliaran? Kamu mau posisi Surya? Atau kamu mau saya pecap orang yang menghinamu ini? Katakan, dan saya kabulkan detik ini juga." Seluruh ruangan menahan napas. Surya terlihat gemetar. Keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Dia yakin tamatlah riwayatnya. Semua orang menduga Bima akan membalas dendam dengan kejam, atau meminta kekayaan instan. Bima perlahan melepaskan kain pel kotor yang tadi dia pegang. Kain itu jatuh ke lantai dengan suara pelan yang dramatis. Dia menegakkan tubuhnya, membetulkan kerah jasnya yang sedikit berantakan, lalu menatap Kirana dengan sorot mata yang penuh martabat dan kejujuran. "Bu Kirana," ucap Bima lantang. Suaranya terdengar jernih di seluruh hobi. "Saya tidak butuh uang, dan saya tidak butuh jabatan hasil belas kasihan. Permintaan saya sederhana. Izinkan saya mengajukan surat pengunduran diri saya hari ini juga." Terdengar suara kaget tertahan dari para karyawan. Surya mulai tersenyum miring, mengira Bima menyerah. Namun, kalimat Bima selanjutnya seketika menghapus senyum itu. Dan sebagai gantinya, lanjut Bima tegas. "Izinkan saya melamar kembali ke perusahaan ini secara profesional. Saya ingin melamar untuk posisi staf junior manajemen bisnis. Jangan beri saya keistimewaan. Tes saya layaknya pelamar biasa. Uji kemampuan analisis saya, uji wawasan ekonomi saya. Jika saya gagal tes, silahkan usir saya. Tapi jika saya lolos, biarkan saya meniti karir dari bawah dengan kemampuan otak saya sendiri, bukan karena hadiah dari ibu."
Kirana tertegun. Matanya berkaca-kaca karena bangga. Dia melihat seorang kesatria sejati di hadapannya. Surya yang merasa egonya terancam langsung tertawa meremehkan. Halah, gaya-gayaan mau tes manajemen. Lulusan paket C saja belagu mau jadi staf ahli. Sadar diri, Bim. Otak tukang pel mana nyampai ke level korporat. Namun, Bima tidak peduli. Dia menatap Kirana menunggu jawaban sang ratu. Dan Kirana dengan senyum merekah yang penuh keyakinan, mengangguk mantap. Permintaan diterima. Besok pagi, kamu ikut tes seleksi masuk di ruangan saya langsung. Tunjukkan pada mereka siapa kamu sebenarnya. Keesokan paginya, ruang rapat utama Nusantara Group berubah menjadi arena penghakiman yang menegangkan. Di tengah meja oval yang besar, Bima duduk seorang diri, dengan setumpuk soal ujian masuk karyawan tingkat manajerial di hadapannya. Di sekelilingnya, Surya dan beberapa kepala divisi lain berdiri mengawasi, siap menerkam kesalahan sekecil apapun. Surya bahkan sengaja memilihkan paket soal tersulit yang biasanya digunakan untuk merekrut manajer senior, dengan harapan Bima akan menyerah dalam 10 menit pertama dan kembali menjadi bahan tertawaan. Waktumu 2 jam, Bim. Kalau otakmu panas, bilang saja. Nanti saya panggilkan pemadam kebakaran. Sindir Surya sambil meletakkan jam pasir di meja dengan kasar. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat rahang Surya perlahan jatuh ke lantai. Bima tidak terlihat bingung sedikit pun. Tangannya menari lincah di atas kertas jawaban. Pulpennya bergerak cepat tanpa henti, seolah pikiran dan tangannya terhubung tanpa hambatan. Soal-soal analisis pasar, strategi marketing, hingga hitungan proyeksi keuangan yang rumit dilahapnya dengan tenang. Belum sampai 1 jam, Bima sudah meletakkan pulpennya. Sudah selesai, Pak Surya, ucap Bima datar sambil menyerahkan lembar jawabannya. Surya menyambar kertas itu dengan kasar. Matanya membelalak mencari celah kesalahan. Dia membolak-balik halaman dengan panik, berharap menemukan satu jawaban bodoh. Namun semakin dia membaca, semakin wajahnya memucat. Jawaban Bima bukan hanya benar, tapi brilian. Analisisnya tajam, solusinya efisien, dan tata bahasanya sempurna. Tidak ada satupun celah untuk mencelah. Kirana yang sejak tadi duduk diam mengamati di ujung meja, mengambil kertas itu dari tangan Surya yang gemetar. Dia tersenyum puas. Senyum kemenangan yang membuat Surya merasa kerdil. Nilai sempurna, umum Kirana lantang. Bahkan analisis studi kasusnya jauh lebih logis daripada proposal yang kamu buat bulan lalu, Surya. Hari itu juga transformasi besar terjadi. Seragam kerja yang selama ini melekat di tubuh Bima resmi ditanggalkan. Kini Bima duduk di sebuah bilik kerja yang rapi di divisi strategi bisnis, mengenakan kemeja rapi layaknya staf profesional. Kehadirannya membawa angin segar bagi tim. Jika dulu dia hanya menyajikan kopi untuk rapat, kini dialah yang memberikan ide-ide segar di dalam rapat tersebut. Karyawan lain yang awalnya sinis perlahan mulai menaruh hormat. Mereka melihat sendiri bagaimana Bima menyelesaikan masalah data penjualan yang macet berhari-hari, hanya dalam hitungan jam. Pak Bima mulai menjadi panggilan baru yang terdengar natural di lorong kantor. Sementara itu, Surya hanya bisa melihat dari balik kaca ruangannya dengan hati yang terbakar cemburu. Dia melihat anak buahnya mulai lebih sering bertanya pada Bima daripada dirinya. Posisi dan wibawanya sebagai manajer perlahan tergerus oleh sinar terang mantan office boy yang dulu dia injak-injak. Surya mengepalkan tangannya menyadari bahwa Bima bukan lagi kerikil di dalam sepatu, melainkan ancaman nyata yang siap menggulingkan tahtanya kapan saja. Minggu-minggu berlalu dengan cepat.
Dan lampu di lantai 50 gedung Nusantara Group seolah enggan padam meski jam dinding sudah menunjuk angka 10 malam. Sejak resmi menjabat sebagai staf junior, Bima bekerja bagaikan kuda hitam yang tak kenal lelah. Dia sadar banyak mata yang menunggunya tergelincir, terutama Surya. Karena itu, Bima sering menghabiskan malam-malamnya sendirian di bilik kerjanya, menenggelamkan diri dalam lautan data dan grafik penjualan demi mengejar ketertinggalan pengalamannya. Malam itu, suasana kantor begitu sunyi. Hanya terdengar suara detak keyboard Bima yang berirama konstan. Namun, rasa lelah akhirnya menang. Bima tertidur dalam posisi duduk dengan kepala terkulai di atas tumpukan berkas. Napasnya terdengar teratur karena kelelahan yang amat sangat. Tanpa dia sadari, pintu ruangan CEO terbuka pelan. Kirana yang ternyata juga belum pulang, melangkah keluar dengan ujung kaki berjinjit, agar tak menimbulkan suara. Di tangannya dia membawa 2 gelas kopi hangat dari mesin kopi di ruangannya. Kirana berdiri sejenak di samping meja Bima, menatap wajah lelap pria itu dengan senyum yang begitu lembut, jauh dari citra bos yang dingin. Hatinya berdesir melihat guratan lelah di wajah Bima. Teringat kejadian di Tokyo saat Bima memberikan jasnya di tengah hujan, Kirana perlahan melepaskan blazer mahalnya. Dengan gerakan sangat hati-hati, dia menyelimuti punggung Bima dengan blazer itu, memastikan pria itu tetap hangat di tengah dinginnya penyejuk ruangan kantor. Tidur yang nyenyak pahlawan, bisik Kirana nyaris tak terdengar. Namun, aroma parfum Kirana yang khas dan kehangatan tiba-tiba itu membangunkan Bima. Dia mengerjapkan mata, kaget mendapati wajah bos cantiknya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Bu Kirana. Bima gelagapan hendak berdiri tegak, namun tertahan oleh blazer yang menyelimutinya. Dia baru sadar, bos besarnya baru saja melayaninya. Maaf Bu, saya ketiduran. Saya tidak bermaksud. Kirana tertawa kecil. Suara tawanya renyah memecah keheningan malam. Duduk saja Bima, santai. Dulu setiap pagi kamu yang menaruh kopi di meja saya. Malam ini biar gantian saya yang melayanimu. Impas kan? Kirana menyodorkan kopi itu lalu duduk di kursi kosong di sebelah Bima. Kursi milik staf lain yang dia tarik begitu saja. Dia juga mengeluarkan 2 bungkus nasi goreng yang dia pesan lewat ojek online. Makan yuk. Saya tahu kamu belum makan malam. Jangan protes, ini perintah atasan. Canda Kirana sambil membuka bungkusan nasi goreng yang berminyak itu. Malam itu menjadi momen paling magis di antara mereka. Di bawah temara mampu kantor yang sepi, sekat antara CEO dan mantan karyawannya runtuh sepenuhnya. Mereka makan nasi goreng pinggir jalan dengan lahap sambil tertawa-tawa membahas hal-hal konyol mulai dari film favorit hingga mimpi-mimpi masa kecil mereka yang belum terwujud. Tahu tidak Bim? Ucap Kirana di sela suapan nasinya. Matanya menatap Bima lekat. Di kantor ini cuma kamu yang berani melihat saya sebagai Kirana, bukan sebagai ibu bos atau mesin uang. Dan rasanya menyenangkan. Bima tertegun lalu tersenyum hangat yang membuat jantung Kirana berdegup kencang. Karena bagi saya ibu lebih dari sekedar bos. Ibu adalah orang yang memberi kesempatan kedua bagi hidup saya, dan saya tidak akan menyia-nyiakan itu. Tatapan mereka bertemu lama dan dalam. Di tengah tumpukan kertas kerja dan aroma nasi goreng, benih cinta yang tumbuh di Tokyo kini mekar sempurna di Jakarta. Tanpa perlu kata-kata romantis yang berlebihan, kedekatan jiwa mereka malam itu mengikat hati keduanya semakin kuat tak terpisahkan. Hari evaluasi besar pun tiba. Ruang rapat direksi yang megah dipenuhi oleh para petinggi perusahaan, pemegang saham,
dan seluruh manajer divisi. Udara di ruangan itu terasa berat, dipenuhi asap ketegangan yang tak kasat mata. Bima dengan setelan jas rapi dan percaya diri sedang berdiri di depan layar proyektor. Dia mempresentasikan strategi baru untuk efisiensi anggaran operasional yang dia rancang selama seminggu terakhir. Idenya brilian, logis, dan mampu menghemat miliaran rupiah bagi perusahaan. Para direktur senior terlihat mengangguk-angguk kagum, terpesona oleh kecerdasan Bima. Namun ada satu orang yang tidak bisa menerima kenyataan itu. Surya duduk di kursinya dengan wajah merah padam. Tangannya meremas pulpen hingga patah. Dia merasa posisinya terancam, harga dirinya terinjak, dan rasa iri hati telah membakar habis akal sehatnya. Ketika Bima selesai presentasi dan ruangan dipenuhi tepuk tangan apresiasi, Surya tidak tahan lagi. Dia menggebrak meja dengan keras, membuat semua orang terlonjak kaget dan keheningan mencekam seketika menyelimuti ruangan. "Cukup! Hentikan sandiwara murahan ini!" teriak Surya lantang. Napasnya memburu tak terkendali. Dia berdiri menunjuk wajah Bima dengan telunjuk yang bergetar penuh amarah. "Bapak-bapak direksi jangan tertipu. Ide sampah ini semua pasti hasil curian atau bantuan orang dalam," tuduh Surya membabi buta. Matanya beralih menatap Kirana dengan tatapan nyalang penuh kebencian. "Dan Anda, Bu Kirana, Anda sungguh mengecewakan. Anda tidak objektif. Anda mempromosikan dia, membela dia, dan memuji ide sampahnya ini bukan karena dia kompeten kan? Tapi karena ada main belakang." Suara Surya semakin meninggi, menggema ke seluruh sudut ruangan. "Akui saja, Bu. Bima ini cuma simpanan ibu kan? Mentang-mentang dia muda dan ganteng, ibu jadikan dia boneka mainan ibu di kantor. Memalukan. Seorang CEO menjalin hubungan gelap dengan mantan tukang pel demi kepuasan pribadi." Ruangan itu meledak dalam keheningan yang mematikan. Para direktur saling berpandangan dengan wajah syok. Tuduhan itu sangat keji dan bisa menghancurkan reputasi Kirana selamanya. Bima mengepalkan tangannya, siap maju untuk membela kehormatan wanitanya. Namun Kirana mengangkat tangan, memberi isyarat agar Bima tetap diam. Kirana perlahan bangkit dari kursi kebesarannya. Wajahnya tenang, sangat tenang. Namun di balik ketenangan itu, terpancar aura kekuasaan yang mengerikan. Dia berjalan pelan mengelilingi meja. Langkah kakinya terdengar tegas di lantai marmer, mendekati tempat Surya berdiri. Surya yang tadinya berapi-api, mendadak menciut melihat tatapan dingin sang CEO. "Sudah bicaranya Surya?" tanya Kirana datar namun menusuk tulang. "Saya coba bicara fakta," gagap Surya. Keringat dingin mulai bercucuran. Kirana tersenyum sinis. Dia kemudian berbalik berjalan menuju Bima yang berdiri tegak di depan podium. Di hadapan puluhan pasang mata petinggi perusahaan, Kirana melakukan hal yang tak terduga. Dia meraih tangan Bima, menggenggam jari jemari pria itu dengan erat, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Kamu salah besar, Surya," ucap Kirana lantang. Suaranya penuh wibawa dan kebanggaan. "Bima bukan simpanan saya. Dia bukan mainan saya." Kirana menatap mata Bima sekilas dengan penuh cinta, lalu kembali menatap hadirin. "Dia adalah kekasih saya. Dia adalah pria terhormat yang saya cintai, dan calon suami saya di masa depan. Dan asal kalian tahu, dia berdiri di sini memimpin presentasi ini bukan karena dia kekasih saya, tapi karena kemampuannya jauh di atas kamu, Surya. Dia bekerja dengan hati dan otak, sementara kamu hanya sibuk dengan dengki dan fitnah."
Pengakuan terbuka itu bagaikan bom atom yang meluluhlantakkan arogansi Surya. Wajah Surya pucat pasi seputih kertas. Kakinya lemas hingga dia terduduk kembali di kursinya. Sementara itu, Bima menatap Kirana dengan mata berkaca-kaca. Tidak menyangka wanita hebat ini begitu berani mengakui hubungan mereka dan membela kehormatannya di depan dunia. Hari itu, Surya berniat mempermalukan mereka, namun justru dia yang menggali kuburannya sendiri. 6 bulan berlalu sejak pengakuan menghebohkan di ruang rapat itu. Skandal yang diprediksi Surya akan menghancurkan perusahaan justru berbalik menjadi berkah. Saham Nusantara Group melonjak naik karena publik jatuh cinta pada kisah Cinderella versi nyata antara sang CEO dan karyawannya. Namun bagi Bima dan Kirana, sorotan kamera dan angka saham bukanlah yang utama. Kebahagiaan mereka terletak pada hal-hal sederhana yang kini bisa mereka nikmati bersama. Sore itu, langit Jakarta semburat jingga kemerahan. Bima mengajak Kirana naik ke atap gedung pencakar langit Nusantara Group. Angin senja berhembus pelan, memainkan rambut panjang bergelombang Kirana yang indah. Di ketinggian ini, hiruk-pikuk kota terdengar sayup-sayup, menciptakan ruang pribadi yang syahdu bagi mereka berdua. Bima terlihat sedikit gugup. Tangannya berkali-kali meremas saku jasnya. "Kenapa kita kesini, Bim? Masih ada berkas yang harus saya tanda tangan di bawah?" Tanya Kirana heran, namun senyum tak lepas dari bibir merah mudanya. Bima menarik napas panjang, mengumpulkan segenap keberaniannya. Dia berbalik menghadap Kirana, menatap manik mata wanita yang telah mengubah hidupnya itu. Perlahan, Bima berlutut dengan satu kaki. Kirana menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya seketika berkaca-kaca. Bima mengeluarkan sebuah kotak beludru merah kecil dari sakunya. Saat dibuka, tampak sebuah cincin emas putih dengan desain sederhana namun elegan. Bukan cincin berlian raksasa seharga miliaran, tapi cincin manis yang dibeli dari hasil tabungan gaji Bima sendiri selama 6 bulan terakhir sebagai staf junior. "Kirana," suara Bima terdengar parau karena haru. "Aku tahu cincin ini mungkin tidak sebanding dengan koleksi perhiasan mewahmu. Aku juga belum bisa memberimu kemewahan seperti yang biasa kau dapatkan. Tapi satu hal yang bisa aku janjikan, aku akan menjadi partner terbaikmu dalam bisnis, dalam sedih, dalam senang, dan dalam menua bersama. Aku ingin menjadi tempatmu pulang saat dunia terasa berat. Kirana, maukah kamu menjadi istriku?" Air mata Kirana tumpah tak terbendung. Dia tidak peduli dengan karat berlian atau harga cincin itu. Bagi Kirana, ketulusan Bima lebih mahal dari seluruh aset perusahaan. Dia mengangguk cepat berkali-kali. Iya, aku mau, Bima," seru Kirana sambil memeluk leher Bima erat saat pria itu memasangkan cincin di jari manisnya. Di bawah langit senja, dua hati itu resmi bersatu dalam ikatan janji suci. Adegan berganti cepat ke sebuah ruang pesta Hotel Bintang 5 yang didekorasi penuh bunga putih. Hari pernikahan mereka tiba. Suasananya mewah, namun terasa sangat intim dan hangat. Bima tampak gagah dengan setelan hitam dan rambut yang ditata rapi. Sementara Kirana begitu anggun dalam balutan gaun pengantin putih yang memukau. Namun, kejutan terbesar hari itu bukanlah kemewahan pestanya, melainkan sosok yang mendampingi Bima berjalan menuju pelaminan di sana. Berjalan perlahan, sambil menggandeng lengan Bima adalah ibu Bima. Beliau bukan lagi wanita kurus kering yang terbaring tak berdaya di kasur kontrakan. Berkat perawatan VIP dan terapi intensif yang dibiayai Kirana selama berbulan-bulan,
Ibu Bima telah pulih secara ajaib. Tubuhnya kini terlihat lebih berisi dan segar. Wajahnya memancarkan kesehatan. Dan yang paling mengharukan, beliau sudah bisa berjalan kembali meskipun perlahan. Mengenakan kebaya brokat berwarna emas yang indah dan selendang batik, Ibu Bima tersenyum bangga dengan mata berkaca-kaca. Saat sampai di depan pelaminan, Ibu Bima melepaskan tangan putranya dan beralih memeluk Kirana erat-erat. "Terima kasih, Nak Kirana," bisik Ibu Bima dengan suara lembut yang jelas tidak lagi kaku karena stroke. "Terima kasih sudah mengembalikan nyawa ibu, dan terima kasih sudah mencintai anak ibu apa adanya." Kirana menangis haru. Memeluk mertuanya itu tak kalah erat. Pemandangan itu membuat seluruh tamu undangan meneteskan air mata. Di detik itu, Bima tahu perjuangannya hingga ke titik ini adalah skenario terindah yang Tuhan tuliskan untuknya. Sahabat sekalian, kisah Bima dan Kirana mengajarkan kita satu hal yang sangat berharga. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari pakaian atau pekerjaannya saat ini. Di balik seragam kerja yang lusuh, mungkin tersimpan kecerdasan dan hati emas yang sedang diuji oleh keadaan. Lihatlah bagaimana bakti Bima kepada ibunya membuka pintu rejeki yang tak disangka-sangka. Kebaikan Kirana yang tulus merawat ibu Bima pun berbalas dengan mendapatkan suami yang setia dan hebat. Roda kehidupan itu berputar. Orang yang hari ini kita injak bisa jadi besok adalah orang yang tangannya kita cium. Jadi tetaplah berbuat baik, tetaplah rendah hati dan teruslah berjuang. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Pernahkah kalian mengalami kejadian di mana kalian diremehkan orang lain, tapi kemudian kalian berhasil membuktikan bahwa kalian bisa lebih sukses dari mereka? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Cerita kalian mungkin bisa menjadi inspirasi dan kekuatan bagi teman-teman lain yang sedang berjuang. Waktu bergulir cepat bagaikan roda yang tak pernah berhenti berputar. 3 tahun kemudian, suasana di ruang kerja CEO Nusantara Group terdengar jauh berbeda. Bukan lagi suara bentakan marah atau ketegangan rapat, melainkan suara tawa bayi yang menggemaskan. Di sofa ruangan yang luas itu, Bima yang kini menjabat sebagai direktur operasional sedang kewalahan. Dasi mahalnya sudah miring ke sana kemari. Lengan kemejanya digulung acak-acakan. Di tangan kanannya dia menggendong seorang bayi laki-laki. Sementara di tangan kirinya, dia berusaha menenangkan bayi perempuan yang sedang menangis minta susu. Ya, mereka dikaruniai sepasang anak kembar yang lucu. Kirana masuk ruangan sambil tertawa geli melihat pemandangan itu. Di belakangnya, Ibu Bima ikut masuk dengan langkah tegap sambil membawa tas perlengkapan bayi. Nenek yang sehat itu dengan sigap mengambil alih salah satu cucunya dari gendongan Bima. "Sini, biar nenek yang gendong. Papamu payah kalau soal ganti popok." Canda Ibu Bima membuat Kirana dan Bima tertawa lepas. Kehadiran Ibu Bima yang sehat bugar menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga kecil mereka. "Ampun Bu CEO," jawab Bima sambil menyeka keringat di dahinya, lalu mencium pipi Kirana sekilas. Negosiasi sama klien kecil ini lebih alot daripada sama investor Jepang. Mereka tertawa bersama, saling melempar tatapan penuh cinta yang semakin dalam seiring berjalannya waktu. Kebahagiaan mereka begitu sempurna, membuktikan bahwa cinta sejati tidak memandang status sosial. Di sisi lain, berbanding terbalik dengan kebahagiaan di lantai 50, sebuah nasib tragis tengah dialami oleh Surya. Mantan manajer HRD yang angkuh tersebut tampak sedang bersitegang dengan satpam di depan lobi gedung. Penampilannya sangat berantakan, wajahnya kusam tak terurus, dan rambutnya yang dulu selalu rapi, kini lepek berminyak.
Dia rupanya baru saja bermaksud melamar pekerjaan di anak perusahaan Nusantara Group sebagai karyawan rendahan. Namun identitasnya telah masuk daftar hitam industri akibat skandal korupsi yang terbongkar usai Bima naik jabatan. Pak, tolong beri saya waktu sebentar untuk bertemu Bu Kirana. Atau Pak Bima. Saya sangat butuh pekerjaan. Bahkan untuk sekedar makan saja sulit. Ratap Surya dengan memelas, membuang jauh-jauh sisa harga dirinya. Mohon maaf Pak Surya, instruksi dari Direktur Bima sangat tegas bahwa Anda dilarang keras memasuki kawasan gedung ini. Jadi silahkan menjauh sebelum saya terpaksa memanggil pihak berwajib. Ucap satpam tersebut seraya mendorong Surya keluar dari gerbang. Surya terdorong hingga jatuh ke trotoar yang terik. Lalu menengadah menatap megahnya puncak gedung pencakar langit itu dengan raut penuh penyesalan yang mendalam. Memorinya kembali pada momen saat ia menendang ember pel Dima dan merendahkannya tanpa ampun. Sekarang, roda nasib benar-benar berbalik arah. Karyawan kebersihan yang dulu ia hina, kini berada di puncak kesuksesan. Hidup sejahtera bersama keluarga tercinta, dan ibunya yang kembali sehat. Sedangkan dirinya yang dulu begitu arogan, kini terbuang, dan hanya menjadi sosok yang tidak dipedulikan siapapun di jalanan.